Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yuliani, NPM 204720002P. Di sini saya akan melakukan critical review film yang berjudul Mary Riana Sejuta Mimpi Sejuta Dolar. Film ini diangkat dari salah satu kehidupan nyata seorang motivator hebat Indonesia, yaitu Mary Riana. Film ini masuk dalam genre drama komedi Indonesia untuk menyambut Natal pada tahun 2014 dan dirilis bertepatan dengan malam Natal 24 Desember 2014. Film ini dibintangi oleh sederetan aktor ternama Indonesia, yaitu Chelsea Islan sebagai Mary Riana, Dion Wiyoko sebagai Alfa, dan Kimberly Ryder sebagai Irene. Dan film ini disutradarai oleh Hestu Saputra, Winaldo Artaraya Swastian, dan diproduksi oleh Manoj Punjabi dan Damo Punjabi dengan rumah produksi MD Picture dan MD Entertainment. Do you have any job vacancy for her? Did she ride a bike? Are you sure you want to try this industry? No. Are you ready to face rejection? Save your own heart, save your own heart. Time is more precious than money. Film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang wanita Indonesia bernama Mary Riana yang meraih $1 juta pertamanya pada usia 26 tahun. Film ini dibuka dengan kerusuhan tahun 98 yang terjadi di Indonesia kala itu. Kerusuhan tersebut membuat Mary Riana terpaksa mengungsi ke Singapura yang dirasa aman. Mary yang saat itu baru lulus SMA harus meninggalkan Indonesia. Dalam perjalanan menuju bandara, ia dan keluarganya dihadang oleh kawanan penjara hingga harus merelakan harta benda demi keselamatan. Dengan uang seadanya, orang tua Mary hanya dapat membeli 1 tiket dan memilih untuk memberangkatkan Mary terlebih dahulu. Di Singapura, Mary bertujuan untuk tinggal bersama Lee Hans, teman dari sang ayah. Namun, akhirnya ia bertemu dengan Irene, teman SMA-nya, yang memang hendak kuliah di sana. Mary tinggal di asrama Irene secara sembunyi-sembunyi karena asrama memang dikhususkan untuk mahasiswa kampus saja. Hingga akhirnya Mary mendaftar di kampus yang sama dan diterima. Kebahagiaan Mary saat itu lantas hilang saat mengetahui biaya kuliah yang cukup besar. Satu-satunya jalan yaitu mengambil student loan yang hanya bisa didapat apabila Mary memiliki seorang penjamin. Nah, di sanalah Mary dikenalkan seorang mahasiswa senior oleh Irene bernama Alfa. Alfa bersedia menjadi penjamin bagi Mary dengan berbagai syarat. Salah satunya menyuruh Mary untuk mencari kerja sambilan. Setelah Mary sadar dengan kondisi yang dialami saat itu, ia harus betul-betul mandiri. Ia berusaha keras untuk mencari pekerjaan, namun tidak mudah. Setelah mengalami banyak penolakan dari berbagai tempat kerja, Mary akhirnya diterima di suatu organisasi sosial sebagai penyebar brosur dengan gaji rendah. Ia juga sempat bekerja sebagai cleaning service di suatu perusahaan wahana, bisnis online dan bermain saham. Resiko tinggi. Mary sempat melakukan investasi hingga membuat kondisi keuangannya naik turun. Pada akhirnya, Mary bekerja di suatu perusahaan asuransi sebagai agen. Berjalannya waktu, Mary mendapatkan nasabah bernama Nur, seorang janda yang dermawan. Mary dan Nur sebetulnya sudah pernah bertemu dan mengenal baik antara keduanya. Dari sanalah Nur menginvestasikan $100.000 karena menyukai kepribadian Mary dengan kegigihannya. Sejak saat itu dan seterusnya, kehidupan Mary menjadi lebih baik hingga ia lulus kuliah dan mendapatkan $1 juta pertamanya pada tahun 26 pada usia 26 tahun.
Menurut saya, film ini sangat menarik dan tidak membosankan karena ceritanya yang kompleks, yaitu ada perjuangan, ada percintaan. Chelsea Islan juga mampu berlakon apik dalam memerankan Mary Riana. Kelemahan dalam film ini menurut saya yaitu pengenalan sosok Mary Riana sendiri dalam film masih sangat kurang. Dan latar tempat dalam film juga tidak sesuai dengan awal cerita, di mana pada saat di Indonesia menggambarkan tahun 1998, sedangkan pada saat di Singapura tidak menggambarkan tahun 98 karena adanya gedung-gedung tinggi dan gadget yang digunakan oleh pemeran yang tidak membuktikan bahwa itu adalah tahun 98. Menurut saya adalah film ini sangatlah menarik untuk para pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk terus berjuang dan mendapatkan kesuksesan. Selalu sabar dan pantang menyerah. Terkadang keadaan membuat kita sadar dan menjadi pribadi yang semakin kuat untuk memperjuangkannya. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.